Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati dan rekan-rekan sekalian dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-58 dengan subtema sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila. Tema ini masih merupakan bagian dari upaya pemahaman Pancasila, khususnya sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, khususnya ditujukan kepada generasi muda. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, berisi nilai-nilai hak asasi manusia yang adil dan beradab dalam membangun harkat martabat umat manusia, khususnya bangsa Indonesia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah-tengah peradaban umat manusia di dunia, nilai-nilai dasar kemanusiaan adil dan beradab dalam sila kedua Pancasila menjadi dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga negara, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memahami dan melaksanakan sila kedua Pancasila ini, tentu perlu kita memahami konsepsi Bung Karno di dalam merumuskan Pancasila, khususnya kepada sila kedua ini. Apa sesungguhnya yang diduga atau dianggap yang menjadi pemikiran ataupun dasar ataupun landasan dari munculnya sila yang kedua ini, khususnya di dalam pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, di mana pada saat itu Bung Karno antara lain mengatakan bahwa pertama, kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa satu, mempunyai bahasa yang satu, tetapi tanah air kita Indonesia ini adalah salah satu bagian dari dunia. Bung Karno menekankan hal itu sangat penting. Jangan sampai kita merasa sendiri atau merasa hebat sendiri dengan melemahkan ataupun mengecilkan bangsa lain. Kira-kira begitu. Bahkan Bung Karno mengutip pendapat dari Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa saya seorang nasionalis, kata Mahatma Gandhi. Tetapi kebangsaan saya adalah pre-kemanusiaan. My nationalism is humanity. Memang pada saat itu Bung Karno mengatakan bahwa kebangsaan ini ada bahayanya, yaitu bisa menghasilkan atau menumbuhkan, mengembangkan suatu sikap yang disebut dengan Indonesia over alles, atau yang dikenal juga dengan istilah chauvinisme. Bisa diarahkan ke sana apabila kita tidak mengkaitkan nilai-nilai kebangsaan ini dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Lebih lanjut, Bung Karno mengatakan bahwa bangsa yang mau kita bangun atau bangsa yang mau kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri atau chauvinisme. Jangan berkata bahwa bangsa Indonesia adalah yang paling hebat, paling mulia, paling bagus, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju menjadi bagian daripada bangsa-bangsa di dunia yang menuju kepada suatu perdamaian abadi. Justru inilah yang saya namakan, kata Bung Karno, internasionalisme. Yang kemudian Bung Karno mengartikan ini sebagai pre-kemanusiaan. Sila internasionalisme atau pre-kemanusiaan kemudian dibicarakan, didiskusikan di Panitia 9, di sidang-sidang BPUPKI, yang akhirnya disepakati menjadi sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila. Jika kita pahami lebih lanjut, maka kemanusiaan yang jelas adalah kata asalnya adalah manusia. Manusia adalah suatu makhluk yang sangat mulia, sangat sempurna, dan bagi kita bangsa Indonesia, manusia ini dianggap sebagai makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kemudian kata adil di situ
Tentu yang dimasukkan di sini adalah supaya tercipta suatu keadilan ya dalam antar sesama manusia. Tentu ini adalah berdasarkan hukum-hukum yang berlaku. Kemudian ada adab. Adab berasal dari kata adab yang terkait dengan budaya, peradaban. Jadi dengan demikian dapatlah kita artikan bahwa kemanusiaan yang ada dalam beradab itu adalah hal-hal yang menyangkut kepada manusia sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk daripada umat manusia yang memerlukan keadilan dan juga peradaban. Dalam arti bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menerapkan nilai-nilai yang ada dalamnya itu sebagai satu acuan pegangan kita berbangsa bernegara tanpa memandang atau membedakan ras, warna kulit, agama, suku, dan sebagainya. Kalau kita lihat daripada prinsip-prinsip perjuangan kita, ya jelas terlihat di situ bahwa kita sesungguhnya adalah memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam pembukaan kita temukan kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, segala bentuk penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Karena penjajahan adalah salah satu bentuk yang sangat merugikan, sangat menekan, menindas daripada nilai-nilai kemanusiaan itu. Jadi jelas tergambar di situ bahwa tekad bangsa Indonesia salah satunya adalah untuk memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan hak asasi bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, untuk hidup berdampingan secara damai dalam rangka memperjuangkan cita-citanya masing-masing. Kita harapkan dengan sila kedua ini akan lahir suatu bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan juga nilai-nilai peradaban untuk hidup bersama sebagai bangsa yang merdeka berdaulat, yang berasaskan kepada sila pertama yang sudah kita bicarakan, yaitu bangsa yang berketuhanan, bangsa yang religius. Nah, para tokoh-tokoh dunia sangat menyadari bahwa perang adalah salah satu bentuk yang mengakibatkan ya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, yang menciptakan suatu kekerasan, pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa terhadap hak asasi manusia. Maka pasca Perang Dunia Kedua, di mana para tokoh-tokoh yang berperan pada saat itu mengambil inisiatif untuk mendorong munculnya satu deklarasi hak asasi manusia, sehingga PBB dalam hal ini mengambil inisiatif untuk mencoba merumuskan tentang deklarasi hak asasi manusia yang kita kenal dengan nama The Universal Declaration of Human Rights, atau yang dikenal dengan singkat DUHAM, yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember tahun 1948 oleh PBB, yang dikenal dengan resolusi nomor 217A dalam kurung 3 Romawi. Deklarasi ini cukup lengkap, terdiri pada 30 pasal yang diuraikan di dalamnya berbagai hal yang terkait dengan hak asasi manusia. Yang intinya adalah ingin menghindari kekerasan, kekejaman. Ada beberapa hal yang ditekankan di situ, antara lain adalah pertama, pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak manusia yang sifatnya permanen, tidak bisa dicabut oleh siapapun, melekat pada dirinya. Yang kedua adalah hak-hak manusia yang didasarkan kepada kemerdekaan, keadilan, perdamaian di dunia, ya, dari seluruh dunia. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya dunia tempat manusia memiliki kebebasan berbicara dan beragama sesuai dengan keyakinannya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan dari rasa takut dan kekurangan, ya, dan sebagainya, merupakan cita-cita yang tertinggi daripada manusia, ya, yang artinya yang perlu dilindungi dan terhindar dari kekerasan. Kalau kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila dari sila kedua itu, maka dapat kita lihat di situ ada beberapa hal yang menjadi prinsip. Yang pertama adalah
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil terhadap sesama. Yang kedua adalah pengakuan adanya harkat dan martabat manusia, baik dia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Yang ketiga adalah pengakuan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Dan yang keempat, menggambarkan sikap tenggang rasa terhadap satu sama lain sebagai sesama manusia. Ya, kira-kira 4 inilah yang menjadi fokus ataupun pokok daripada yang mendasari daripada sila kedua Pancasila itu. Artinya bangsa Indonesia menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia untuk hidup bersama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa, diharapkan masing-masing saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga, saling menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai sesama warga negara, sebagai sesama anak bangsa. Artinya bisa saling mencintai, saling menghargai, ya, saling menghormati, dan juga harus bersikap berani dalam membela kebenaran dan keadilan. Secara konstitusional, hak asasi manusia sebagai penjabaran daripada sila kedua tadi kita temukan di Undang-Undang Dasar tahun 1945, hasil amandemen ya, dalam bab 10A. Itu khusus mengenai hak asasi manusia. Kita lihat di sana sangat kompleks, sangat luas ya, mencangkup berbagai aspek yang terkait dengan hak asasi manusia. Yakni dalam pasal 28, mulai dari 28A sampai 28Y, ada 10 itu. Dan di dalamnya itu banyak sekali ayatnya, kalau kita hitung sampai dengan 26 ayat. Jadi dalamnya itu mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia seperti hak berkumpul, hak berserikat, ya, hak bersuara, hak berkeluarga, hak pekerjaan, pendidikan, ya, dan sebagainya. Nah, ini perlu kita telusuri, kita pelajari sehingga kita paham betul apa sebenarnya yang kita maksud dengan hak asasi manusia secara konstitusi. Dari sekian banyak hak asasi yang ada di dalam konstitusi kita itu, ada satu pasal yang sangat penting ya, kita pahami bersama, yaitu pasal yang terkait dengan pembatasan hak asasi manusia ya. Jadi ini ada satu pasal yang memberikan kepada kita satu ketentuan bahwa hak asasi manusia itu ada batasnya, tidak bebas sama sekali. Kita lihat dalam pasal 28Y pada ayat 1 berbunyi ya, saya bacakan ini. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan pada ayat 2-nya berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi artinya hak asasi manusia yang berlaku di kita secara konstitusional adalah bahwa setiap orang akan berakhir hak asasi manusia saat melanggar hak asasi orang lain, kira-kira begitu. Nah, kemudian di dalam teknis hukum konstitusi kita yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu telah ada undang-undang yang mengatur yang menjadi acuan kita secara teknis, yaitu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan ada beberapa yang lain dan didukung oleh satu lembaga khusus yang menangani ini ya. Kita kena ada Komnas HAM ya, Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ada Pengadilan HAM, ada Lembaga Bantuan HAM, dan sebagainya. Sesungguhnya banyak contoh yang bisa kita berikan tentang pelanggaran hak asasi manusia ini, mulai dari yang sederhana atau ringan sampai yang berat. Misalnya saja saya beri contoh
trotoar di jalan. Trotoar itu dibangun untuk pejalan kaki. Sesungguhnya mereka yang menggunakan itu bukan untuk pejalan kaki, misalnya lewat motor ya, kemudian apalagi dagang ya, buka dagang sehingga mengganggu yang jalan di situ. Nah, itu sesungguhnya sudah melanggar hak asasi orang lain. Kemudian kita sering di jalan terganggu gitu ya, klekson sangat riuh gitu ya. Kadang-kadang kita terkejut ada apa gitu ya. Nah, ini kan bisa menimbulkan gangguan kepada seseorang atau orang lain. Nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Kemudian ya korupsi misalnya, ya itu jelas itu ya, karena dia mengambil hak orang lain, hak rakyat gitu. Jadi banyak sekali sampai kepada yang sangat berat yang menyangkut kepada jiwa manusia, kepada kekerasan dan sebagainya. Kepada kita semua, khususnya pada generasi muda, ini tentu perlu ada semacam kebiasaan, sikap perilaku, karakter ya. Karakter yang tidak melanggar orang lain. Nah, ini sangat ditentukan oleh disiplin. Dan disiplin itu tidak bisa sekejap kita tentu, bisa bertahun-tahun, bisa generasi ya. Tapi harus kita mulai sebagai bangsa yang disiplin, kemudian juga saling menghargai antara sesama, dan juga sopan dan taat hukum. Nah, ini kira-kira ya. Itu banyak lagi hal-hal yang sangat terkait dengan ini. Tapi yang pasti kita ingin bangsa Indonesia itu betul-betul menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai sila kedua Pancasila itu, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Luar biasa itu. Di situ ada hak-hak asasi manusia, hak-hak kita ini ya sebagai makhluk individu, makhluk sosial, tapi juga kita ingin ada keadilan di situ, keadilan antar sesama manusia ini ya. Kemudian beradab, ada di situ etika, sopan, ya, kesopanan moral dan sebagainya. Inilah secara singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam rangka kita mengembangkan, memahami, melaksanakan, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam rangka kita menyongsong menuju masa depan yang lebih baik, sejahtera, damai di tengah-tengah perkembangan dunia yang semakin modern. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.